Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, dan diberikan kemudahan-kemudahan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang melimpah. Yang bagi yang masih punya hutang, semoga hutangnya cepat lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang saya simpulkan, diantaranya adalah mengenai sholat malam yang disebut dengan sholat tahajud. Ya, bagaimana tata cara? Ya, sebelumnya yaitu saya sampaikan mengenai sholat malam. Tata caranya adalah yang kita hidup ini adalah ada kewajiban, yaitu kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Maka kepada saya latihan, ya, jangan sampai sholat 5 waktu itu adalah bolong. Ya, bolong jangan sampai, ya. Kalau bisa adalah 5 waktu itu, ya, ini ceritakan saya dulu, ya. 5 waktu itu adalah jangan sampai tidak berjamaah. Ya, setidak bisa-bisanya jamaah subuh itu harus jamaah. Nah, maka bagi sahabat-sahabat, ya, kalau saya dulu latihan jamaah di masjid itu, saya mulai latihannya itu subuh. Nah, jadi subuh itu istiqomah terus, saya jamaah sholat subuh, ya, bisa dikatakan bagi sahabat-sahabat yang jamaahnya itu maghrib, mungkin nggak ada ketemu saya subuh. Jadi saya latihan sholat subuh berjamaah maksudnya, ya. Alhamdulillah, terus ditambah sholat maghrib, sholat isya. Nah, alhamdulillah sekarang adalah sholat duhur dan sholat asar. Jadi diusahakan, ya, saya usahakan, ya, apalagi usia yang kita ini. Selain itu, ya, bahwa kita selalu mengharapkan apa itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah itu di dalam Al-Qur'an kan ada, ya, segala kesulitannya ada, diberikan jalan keluar, ya, kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yaitu tahunya itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang takwa itu, ya, orang yang cirinya, ya, sholat tadi, ya, sholat, ya, sedekah, ya, tidak pemarah, ya, pemberikan maaf, itulah orang-orang takwa. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila ada kesulitannya, maka diberikan jalan keluar oleh Allah, dan apabila kemudian diberikan rezeki, ya, yang tidak disangka-sangka. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi selain itu, apa itu laki-laki itu memang wajib, baiknya, ya, menurut para alim ulama itu adalah sholatnya itu di masjid. Ya. Itu kisahnya tadi. Setelah itu alhamdulillah sekarang apa saja itu mula-mula ya berat. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah adalah ringan. Kemudian mengenai sholat tahajud, ya. Kalau sholat tahajud, sholat malam, ya, insya Allah saya bangun itu yang akhir-akhir ini, ya, alhamdulillah, ya, iman itu kan naik turun. Kadang, ya, istiqomah, kadang tidak. Alhamdulillah akhir-akhir bulan ini istiqomah. Ya, itu istiqomah, ya, tata cara saya melaksanakan sholat tahajud itu biasa. Artinya biasa, ya niat, tetapi perlu saya sampaikan, ya, sebelum sholat tahajud itu kan kita bangun, ya, kita bangun umpama bangun 2:30. Alhamdulillah akhir-akhir ini jam 3 ya paling lambatnya.
Setengah 3 itu adalah kita mulai. Kemudian jangan lupa kalau sudah umur ini jangan terus beranjak, bangun terus beranjak terus ke kamar mandi, jangan. Yaitu kita bangun, kemudian berkumur-kumur, kemudian meregang-regangkan, gerak-gerakkan muka, mulut, tangan, dan lain sebagainya. Kemudian sudah fit, terus kita duduk. Setelah duduk kita ke kamar mandi. Nah, begitu pula ke kamar mandi, alhamdulillah ya bulan-bulan inilah istiqomah 1 bulan ini. Ya 1 bulan lebih lah. Istiqomah, bangun itu terus mandi saya. Nah, begitu pula kalau mandi ya, bagi kawan-kawan ya, jangan langsung menyiram ke kepalanya. Jadi bangun mandi malam itu adalah sangat bagus bagi kesehatan. Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi itu adalah menurut kesehatan, menurut para alim ulama, menurut apa saja bagus, yaitu malam bangun. Mandi tadi. Kemudian jangan langsung ke kepala, karena ini adalah pusat otak kita ya. Jadi jangan itu dulu, bahwa sudah selesai semuanya, kemudian sudah muka terus baru kepala. Alhamdulillah ya. Kemudian selesai sholat, mandi, itu adalah saya tidak langsung sholat tahajud, yaitu sholat hajat dulu. Ya, sholat hajat ya biasa 2 rakaat ya, kami 2 rakaat sholat hajat, kemudian adalah membaca Fatihah, ya niat, kemudian takbiratul ihram, terus doa iftitah, kemudian baca Fatihah, membaca surat-surat pendek yang hafal. Yang hafal saja ya, tidak harus pakai surat yang ini, tidak saya. Yang hafal, kemudian sampai 2 rakaat dan diakhiri dengan salam. Nah, selesai itu baru kita lanjut sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ya begitu pula, biasa ya, niat sholat tahajud, takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca Fatihah, ayat-ayat pendek yang kita hafal. Yang kita hafal ya. Saya tidak muluk-muluk ya, hanya 2 rakaat saya. Sholat tahajud 2 rakaat, kemudian selesai itu istighfar. Ya, baca istighfar paling sedikit ya, alhamdulillah biasanya itu 100. Terus baca sholawat Jibril. Nah, sholawat Jibril paling tidak 200. Nah, kemudian kalau sholawat Ibrahimiyah, sholawat Munjiat itu memang selalu kita baca. Paling tidak ya 1 kali ya. Di luar sholat maksudnya ya, karena sholawat Ibrahimiyah itu ada di tahiyat akhir. Jadi baca sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah, kemudian sholawat Munjiat. Maksudnya itu 2 atau 3 biasanya. Lanjut sholawat Jibril. Nah itu ya. Kemudian saya lanjutkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya, bulan ini adalah 1 bulan ini khatam baca Al-Quran. Kemudian lanjut ya. Nah, kalau doa ya doa hajat kita masing-masing, tidak ada doa-doa yang khusus, tidak ada. Ya hajat-hajat kita. Nah itu ya. Jadi sholawat Munjiat tadi ya tidak banyak, kecuali ada hajat-hajat tertentu. Kalau yang bulan ini tadi adalah alhamdulillah khatam Al-Quran 1 bulan. Ya saya usahakan, memang kadang nyampe ya 2 juz, nyampe 3 juz di masjid itu sudah tarhim, sholawat tarhim. Kalau sudah itu terus kita berangkat ke masjid. Di masjid ya sholat lagi, sholat tahiyatul masjid dengan sholat taubat. Sholat tahiyatul masjid kalau tidak ada waktunya atau sudah dekat dengan adzan, ya sholat tahiyatul masjid dengan sholat taubat ini saya jadikan 1. Usolli sunatan tahiyatul masjidi wa taubati rakaataini lillahi ta'ala itu.
Ya itu kan ada tuntunannya ya, kata ulama, sholat tahiyatul masjid bisa digabung dengan sholat sunat yang lain. Kemudian adzan. Selesai adzan, kalau kadang muadzinnya boleh, alhamdulillah saya yang adzan. Kalau dia karena sudah sholawat ya, kalau tidak ada yang lain, adzan, selesai adzan sholat berjamaah, berjamaah subuh. Jangan lupa dalam sholat jamaah subuh itu usahakan sampai doa, sampai salam-salaman, ya, sampai sholawatan terakhir itu, tidak asal salam terus pergi ya, karena kata ulama itu amalan yang dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir yang paling dicintai Allah itu subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, terus Allah akbar, terus di kalimah thayyibah la ilaha illallah. Itu kan ada ya di dalam sholat jamaah kita sama imam kita ya membaca setidaknya ya sampai membaca ayat kursi, terus subhanallah, luar biasa itu ya fadilahnya. Subhanallah, alhamdulillah, sampai Allah akbar terus zikir. Ya itulah zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada sahabat-sahabat ya yang bertanya, apa solusinya? Ya, saya punya hutang yang begini, yang sebanyak ini, besok pagi sudah saya tidak bisa tidur, dikejar-kejar, dicoba amalan-amalan itu. Ya, kemudian saya selesai subuh itu berusaha nge-share sedikit ya video yang mengenai kebaikan, ya tentunya adalah video yang pendek-pendek itu, baru kita lanjutkan aktivitas yang lain. Itulah tata cara sholat tahajud dan kegiatan-kegiatan saya, sekaligus kepada sahabat-sahabat semuanya yang bertanya ya bagaimana solusinya ya gitu. Ya itulah diantaranya. Coba sahabat-sahabat laksanakan seperti yang saya sampaikan tadi ya, insya Allah ya semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak hanya minta Ustadz, minta doa restunya, itu ya boleh-boleh saja, tetapi kita riyadho ya. Kemudian selesai sholat itu memang jangan terus berangkat, jangan terus pergi, setidaknya baca istighfar. Kalau pas tidak jamaah, tapi usahakan jamaah. Ya jamaah ya, usaha semaksimal mungkin, kecuali pas sakit, dan kita bersyukur loh ya, kita ini masih hidup, masih diberikan kesehatan, bisa pergi ke masjid ya. Itulah ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ria. Seperti itulah yang kita laksanakan kalau sampai menjelang sampai subuh. Ya, jadi membaca Al-Qur'annya itu malam saya ya. Kalau yang akhir-akhir ini insya Allah sudah saya mulai lagi, itu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan kemarin, karena ada salah satu keluarga saya yang sakit, maka tidak bisa maghrib itu sampai isya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mendingan, sudah agak ringan, saya tetap isya tidak pulang. Nah itu ya, isya itu usahakan tidak pulang, maghrib tidak pulang ya, membaca Al-Quran, membaca istighfar. Apa sih yang kita baca? Apa saja yang kita baca? Jangan pulang maghrib sampai isya. Insya Allah ya, kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan itu Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, nge-share kegiatan saya. Maka malam itu kemarin adalah sempat tidak ada riyadhah sholawat Jibril karena sesuatu hal ya, kadang tidak bangun dan lain sebagainya, dan itulah yang kita istiqomahkan hanya jam 8.30. Alhamdulillah istiqomah yang dipimpin oleh Pak Kiai Imam Muhtadin dari Jawa Timur ya, itu yang sholawat Jibril 1000.
Ya, kepada sahabat-sahabat saya mohon maaf, saya sudahi, dan bagi sahabat-sahabat semua yang mau masuk grup silakan. Yang punya kisah-kisah keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, keajaiban yang lain tolong dikirimkan di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.